Gue waktu zaman-zaman SPG dipegang-pegang sama orang gitu loh. Halo semuanya, gue Angel dan hari ini gue bakalan menjawab random question dari tim Star Hits. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Jadi ini udah dikasih apalah ini putaran permen ya. Dua nggak apa-apa, kita ambil salah satu. Pertanyaan pertama, apakah kehidupan sekarang sesuai dengan harapanmu saat kecil? Nggak ada. Ya nggak ada, karena gue tuh dari kecil nggak kepikiran untuk apa-apa sih. Intinya gue cuman satu hal yang gue pengen dari kecil, yaitu gue nikah muda. Karena kayak gue ngeliat nyokap gue itu masih muda, terus anak-anaknya udah pada gede. Jadi kayak pengen aja gitu loh, jadi kayak sepantaran sama anak sama ini. Dan puji Tuhannya tercapai. Gue belum menikah tapi bentar lagi. Nah ini yang kedua ya. Ceritakan singkat tentang series Angel. Oke, singkatnya itu adalah gue seorang pelajar yang ya balik lagi gue akan bilang di mana-mana ini diambil dari kisah hidup gue. Ya gue seorang pelajar, gue baru lulus SMA, gue awalnya bekerja sebagai SPG yang akhirnya gue melewati lika-liku kehidupan, terus ada masalah keluarga juga sampai akhirnya gue bisa jadi BA dan didukung oleh keluarga gue. Gitu. Muter lagi ya. Oke. Ini yang ketiga. Ceritain hal terberat yang pernah kamu alamin. Ada di Angel Series. Itu hal yang terberat ya. Kuncinya ada di Angel Series yang zaman-zamannya gue tiba-tiba terkena diskriminasi dan di sosial media tuh mulai diledek-ledekin gitu loh. Kan maksudnya gue ya balik lagi gue anak 18 tahun cuy. Kayak gue nggak tahu itu apa dan pada zaman itu tuh IG masih belum segede sekarang sih menurut gue. Sama selain hal itu ya ada di Angel Series juga sih. Kayak gue waktu zaman-zaman SPG dipegang-pegang sama orang gitu loh. Kayak dirangkul-rangkul seenak. Minta foto ya gimana ya, kalau nolak gue juga kerja tapi kalau nggak nolak nggak enak gitu loh. Oke, next. Sekarang keempat ya guys, coba ucapkan satu dialog dari series Angel yang paling bikin meleyot. Oh bukan meleyot ya, ini adalah salah satu dialog yang gue bener-bener ngerasain banget. Kayak gue ada ngomong begini intinya, Mami itu tuh nggak pernah ngertiin apa yang aku pengen, Mami itu tuh nggak pernah mau dengerin apa yang aku mau gitu loh. Itu pokoknya gue berantem gede, nonton aja di Angel Series. Oke, next ya. Oke, nextnya ini pertanyaan kelima berarti. Apa yang sering dipikirin kalau lagi sendirian? Masa depan. Gue takut nanti kalau misalnya gue punya anak, anaknya gimana. Random, pikiran gue tuh suka random. Kayak tiba-tiba kemarin gue bilang sama cowok gue, Beb, bumi itu ternyata bulat ya. Semua gue random banget. Gue random, jadi ya hal-hal yang gak dipikirin itu kadang penting, bikin overthinking, kadang juga ya serandom itu gitu. Oke, next. Next, pernah nggak sakit hati karena haters? Gimana cara ngadepinnya? Bukan sakit hati sih, gue lebih stres karena gue nggak tahu handle-nya. Kalau misalnya ditanya cara ngadepinnya, itu yang bikin gue stres itu ya karena ngadepin itu harus gimana. Cuma kalau sekarang sih gue lawan sih, jujur aja gue pasti lawan sih. Bukannya bermaksud untuk ngeladenin semua haters, cuman sekarang tuh lebih kayak mengklarifikasikan diri kali ya. Nggak deh, kadang kalau misalnya kadang tuh soalnya suka banyak yang so tau. Kalau misalnya udah kelewat batas banget itu pasti gue jawab. Tapi kalau misalnya nggak kelewat batas ya gue diemin. Oke, next. Next, ini apa nih? Adegan paling sulit ketika syuting series. Wah gila, gue pertama kali nangis. Karena gini, balik lagi ya sama Kak Hadrah tuh kita nggak dikasih nangis bohongan dan kita nggak dikasih alat bantu apa-apa. Kadang kan ada tetes mata ya, katanya ada tetes mata yang bisa bikin nangis. Itu tuh kita nggak dikasih sama sekali. Jadi bener-bener harus nangis itu dari hati. Kalau misalnya kita udah nangis tapi nangisnya pun cuman keluar air mata, itu pasti kita disuruh ulang lagi. Jadi harus bener-bener nangis itu dari hati. Yaitu gue sempat cerita juga kalau misalnya gue sempat nangis itu sampai udah cut, gue berhenti sampai gue peluk sama Kak Ima waktu itu. Kak Ima itu Astrada. Wah itu scene tersedih sih. Gue bener-bener masih nangisnya pakai sampai gitu, tau gak sih? Take scene nangisnya berapa kali? Take scene nangisnya, oh gue take scene nangis selalu berkali-kali. Selalu berkali-kali, karena gitu. Gue tuh kalau nangis pun gue pasti ketawa. Itu adalah hal terberat gimana caranya gue nangis tapi gue gak boleh ketawa. Karena kalau misalnya gue di real life yang Angel asli, gue nangis pasti gue ketawa. Pasti, mau gue lagi sendirian, mau gue lagi sama orang, pasti ketawa. Next. Oke, nice. Ceritakan hal yang paling memalukan yang pernah dilakuin. Ini hal yang paling memalukan. Waktu gue SMP, jadi kalau kita ujian akhir itu kan kita pindah kelas kan untuk menghindari nyontek. Gue izin ke toilet, gue masuk ke kelas yang sebeda. Jadi misi, tok-tok misi. Terus gue ngeliat tempat duduk gue kenapa diisi orang. Begitu gue ngeliat teman-temannya beda semua. Dan yang paling maluin lagi, gue bukan masuk ke kelas gue. Bukan kelas teman-teman gue isinya, tapi kelasnya adik kelas gue. Jadi itu adik kelas gue dicampur sama kakak kelas gue. Kalian tahu itu maluinnya apa? Salahnya nggak apa-apa, malunya itu. Oke, next.
Ini ke-9. Ya kalau gua agak buru-buru maaf ya guys. Ngomongin series kamu semenarik mungkin dengan batas waktu 30 detik, oke. Guys, jangan lupa ya nonton Angel Series di Vision Plus, downloadnya di App Store ataupun di Play Store. Kenapa sih gua nyuruh kalian untuk nonton? Karena selain biar kalian tahu perjuangan gua juga mau tahu bahwa wanita-wanita di luar sana itu pasti bisa ngelakuin apa yang dia mau walaupun dia sudah kayak dicap kayak cewek lu nggak bisa ngapa-ngapain, cewek lu ngapain sih di sini? Ataupun kadang cewek itu suka dipandang rendah lah intinya, tapi kalian tetap bisa pokoknya. Di sini mungkin semoga bisa menjadi pembelajaran lah buat kalian walaupun kita cewek tapi kita harus tetap berjuang dan kita harus tetap bisa berdiri di kaki kita sendiri. Lebih ke motivasi nggak sih? Bukan promosi. Nggak apa-apa lah ya. Oke, next. Oke. Ketakutan terbesar kamu, deep talk. Waduh, mau berapa jam nih? Kalau misalnya ketakutan terbesar gue itu banyak sih tentang masa depan. Tentang masa depan gue. Gue takut kalau misalnya gue udah nggak jadi BA, gue akan ngapain? Apakah gue akan menjadi ibu rumah tangga? Udah siap belum gue kalau misalnya udah jadi ibu rumah tangga? Gue udah siap belum kalau misalnya nanti gue punya anak? Ketakutan gue yaitu gue mikir. Semalam baru banget semalam tuh tiba-tiba gue kepikir gini. Opa oma gue kan udah tua kan dan gue itu tuh udah termasuk deket banget sama opa oma gue. Gimana kalau nanti mereka meninggal? Gue tuh kadang suka mikir kayak gitu. Terus kalau misalnya kedepannya gue jadi apa ya? Gue kalau punya anak gue nanti jadi apa ya? Rumah tangga gue itu jadi apa ya? Lebih ke ya kehidupan gue lah. Ya itulah overthinking sialan yang suka meliputi otak-otak ini ya. Gitulah ketakutan gue. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk hari ini. Gue nggak tahu, ini gue deg-degan sih. Pesan yang bisa diambil dari series Angel menurut kamu? Oke. Wow. Pesan yang bisa diambil yaitu walaupun menurut gue ya ini dari gue sendiri, ini gue akan menjadi seorang angel ya. Pesannya adalah lu harus berusaha sih. Lu kalau misalnya emang lu mau akan sesuatu ya lu harus berusaha. Walaupun orang tuh udah kayak memandang lu rendah, orang tuh udah ngapain lu pun, walaupun badai yang lu lewatin itu udah banyak banget ya lu jangan nyerah gitu loh. Menurut gue itu yang namanya kehidupan sih. Karena kadang gue mikir kalau misalnya nggak ada badai kayak flat-flat aja, gak seru nggak sih? Tapi satu lagi yang gue kasih tau ke kalian, jangan kebohong sama orang tua ya. Karena di cerita itu ceritanya gue bohong diem-diem. Kalau emak gue yang asli, kayaknya gue udah dijenggut deh. Dari jambak ditarik gue. Ya itulah intinya, karena menurut gue juga lu ngebohong ke orang tua, rezeki lu gak akan lancar sih menurut gue itu. Yeay! Selesai! Oke, kita udah selesai random questionnya, udah gue jawab juga. Maaf kalau misalnya gue ada salah kata. Dan jangan lupa buat nonton Angel Series, tayangnya tanggal 3 Juni cuman di Vision Plus. Bisa download di App Store ataupun di Play Store. Bye!